Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Fitriani dengan NPM 2211031046. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekometrika eh, seperti ini. Oh, sorry. Share screen. Nah, untuk tugas ekometrika eh, yaitu analisislah pengaruh suku suku Jawa satu, non-Jawa nol, gender wanita satu, laki-laki nol, ranking universitas, dan lama belajar terhadap skor tes. Di sini kita suruh menjelaskan analisis regresi yang didapatkan untuk nomor satu dan dua, serta variabel apa saja yang berpengaruh, lalu yang bersignifikan, besar koefisiennya, dan interpretasi makna angka koefisiennya. Maka kita buka dulu SPSS-nya, kita ke file, kita files of type-nya ganti dulu ke Excel, lalu kita ke dokumen, sorry, oh ini, kita ke, nah, kita buka filesnya ini, data tugas. Nah, oke, sorry. Kita open, sorry, nah kita klik OK. Oh, ini dia. Datanya sudah muncul. Di sini kan disuruhnya analisis regresi. Maka yang kita lakukan adalah kita pergi ke analyze, lalu kita pilih regresi, lalu pilih ke regresi linier. Nah, di sini kita tentukan dulu antara variabel dependent dan variabel dependentnya. Untuk variabel dependent sendiri, itu di dalam soal ini kan eh, analisis pengaruh terhadap skor tes. Jadi dependennya di sini kita pilih yang skor tes. Nah, untuk independennya sendiri itu ada ranking ranking universitas, lalu ada wanita dan ada suku. Nah, lalu kita ke statik, eh, lalu kita checklist yang confident intervals, lalu kita klik continue. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, di sini. eh di sini ada penjelasan tentang variabel entire, model summary, ANOVA, dan koefisiennya. Eh, oke, kita jelasin satu persatu ya. Untuk yang model summary. Ini diketahui kan nilai adjust adjusted R square-nya ini sebesar eh, 0,143%. Maka ini tuh dapat disimpulkan bahwa variabel independennya mempengaruhi sebesar 14% terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamaan. Lalu analisis ANOVA-nya diketahui dalam analisis signifikan uji F ini sebesar ini si mutannya ini sebesar 0,0000. Maka ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen itu sendiri secara simultan, yang dimana eh, untuk di bawah angka 0,05
itu bisa dipastikan sebagai variabel yang mempengaruhi yang signifikan. Tapi kalau dia lebih dari 0,05 itu berarti pengaruhnya tidak signifikan eh, terhadap variabel yang telah kita teskan. Lalu ada koefisiensnya, nilai koefisiens. Eh, di sini nilai signifikan variabel ini kan sebesar 0,00. Maka berkesimpulan variabel ranking univ ini berpengaruh terhadap variabel signifikan Y, yaitu variabel signifikan Y adalah variabel skor tes tersebut. Eh, lalu variabel mana? Variabel untuk nilai signifikan itu sebesar ini untuk nilai signifikan variabel ini yang suku itu sebesar 0,000. Jadi pengertian untuk nomor satu analisis pengaruh suku Jawa, gender, ranking universitas dan lama belajar terhadap skor adalah seperti tadi. Lalu kita lanjut ke soal kedua. Di mana ini analisis pengaruh suku Jawa satu, non-Jawa nol, gender, wanita satu, laki-laki nol, ranking universitas, dan lama belajar terhadap IPK. Nah, kurang lebih yang harus dijelaskan sama seperti nomor satu tadi, yaitu ada hasil analisis regresi, untuk variabel apa saja yang berpengaruh, lalu yang signifikan, eh, besar koefisiennya dan interpretasi makna angka koefisiennya. Eh, jadi kita pilih lagi filenya. Hmm, kita pilih yang Excel. Kita ke data tugas, terus open. Nah, ini kita pilih oke aja. Nah, oke. Ini kurang lebih sama seperti nomor satu tadi. Jadi kita ke analyze, terus regression, pilihnya yang linear. Di soal kan dijelaskan tadi kita analisisnya pengaruh terhadap suku, gender, ranking universitas, dan lama belajar terhadap IPK. Jadi variabel dependennya itu adalah IPK. Untuk variabel dependennya sendiri ada eh, ada suku, lalu ada wan- wanita atau gender, eh, ranking universitas, dan lama belajar. Ini udah kita pilih, lalu kita ke static, terus kita pilih yang confident interval, terus pilih continue, lalu kita klik OK. Di sini penjelasannya kurang lebih sama seperti nomor satu tadi, yang dimana model summary dari case ini, case nomor 2, diketahui bahwa adjusted R square ini sebesar 0,152 atau sebesar 15%. Bahwa variabel dependent ini mempengaruhi sebesar 15% terhadap variabel dependent secara simultan. Lalu analisis ANOVA-nya diketahui uji F di sini sebesar 23,3 23,52. Di mana ini dapat kita simpulkan ini variabelnya
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Karena jika dia variabel signifikan, seharusnya angkanya adalah 0,05. Tapi dari data tersebut, eh, variabel ini didapatkan nilai F-nya adalah 23,352. Lalu untuk koefisiensinya sendiri, nilai-nilai yang signifikan ini X1 atau suku, X2 sebagai wanita, X3 ranking universitas, lalu X4 sebagai durasi belajar. Nilai-nilai yang signifikannya yaitu suku sebesar 0,00, lalu untuk wanita 0,84, untuk yang ranking univ 0,00, untuk yang durasi belajar ada 0,003. Eh, maka variabel X1 dan X2 ini itu berpengaruh terhadap signifikan terhadap variabel Y, yang dimana variabel Y tersebut adalah IPK. Untuk X sorry, varia X1 itu berpengaruh untuk hasil yang signifikan terhadap variabel Y, yang dimana variabel Y sendiri itu ada IPK. Lalu untuk X2 wanita sebesar 0,848, ini kan di atas 0,05%. Nah, di mana ini tuh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen IPK-nya. Lalu untuk ranking univ dan durasi belajar ini X3 dan X4 tidak berpengaruh signifikan untuk variabel Y, di mana nilai dari X1, X3 dan X4 ini kurang dari 0,05 gitu. Untuk analisis regresinya itu bisa kita lihat di sini, konstantanya ada 2,387, lalu X1-nya suku yaitu ada nilainya 0,295, lalu X2 ada wanita 0,011, lalu ranking univ X3 yaitu negatif 0,004, lalu di durasi belajar atau X4 ada 0,002. eh, Nilai koefisien regresif variabel X1 dan X2 ini bisa diartikan sebagai variabel independen bernilai O, eh, sebagai variabel dependen karena konstantanya sendiri adalah 2,3387. Hmm. Di mana eh, variabel tersebut itu tidak berlawan arah. Jika konstantanya positif, sorry, jika X1 dan X2 ini angkanya positif, maka konstantanya juga mengikuti positif. Tetapi beda untuk yang X3. Karena yang X3 ini kan negatif 0,004. Di mana jika bernilai negatif X4 sebesar negatif 0,004 ini, maka bisa diartikan bahwa variabel X4 ini meningkat meningkat, lalu variabel Y-nya akan menurun. Jadi antara variabel X3 dan variabel Y itu akan berlawanan arah. Eh, mungkin cukup Mungkin cukup sekian pemaparan eh, mat- dari pemaparan materi yang saya berikan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.